Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenda Ginamanik, saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dalam mata kuliah Etika Bisnis dan dengan dosen pengampu Bapak Muh Taufan Nugroho, SSI MM. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Di pasar ini tidak ada perusahaan yang mampu mempengaruhi harga pasar. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa karakteristik seperti banyaknya penjual dan pembeli, produk yang homogen, transparansi dalam hal informasi bagi semua pihak yang terlibat, dan mudahnya masuk dan keluar pasar. Pasar bebas. Pasar bebas atau yang disebut juga dengan perdagangan bebas atau laissez-faire adalah kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang, yang harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dalam pasar bebas, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan perdagangan tanpa campur tangan pemerintah. Pasar bebas juga menciptakan persaingan yang ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Tujuan dari pasar bebas adalah berperan untuk meningkatkan pendapatan suatu negara melalui ekspansi pasar serta peningkatan mutu dan kuantitas produk dalam negeri. Pasar bebas juga membantu meningkatkan perekonomian negara dengan menciptakan peluang perdagangan yang luas dan membantu produsen dalam mengembangkan usaha mereka. Pasar bebas juga memperluas pasar dengan memberikan kebebasan sepenuhnya pada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pasar bebas juga dapat menjadi sarana pertukaran teknologi karena tiap produsen dapat melakukan ekspor dan impor dengan mudah. Pasar bebas dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperluas pasar dan meningkatkan persaingan antar perusahaan. Ciri-ciri dari pasar bebas. Ciri-ciri dari pasar bebas adalah tidak ada hambatan perdagangan. Pasar bebas terbentuk saat perdagangan antara negara atau individu tidak terhalangi oleh tarif, kuota, atau regulasi pemerintah. Kebebasan dalam perdagangan. Di dalam pasar bebas, penjual dan pembeli memiliki otonomi penuh untuk menentukan kebijakan perdagangan tanpa intervensi pemerintah. Persaingan yang sehat. Pasar yang bebas menghasilkan persaingan yang sehat antara perusahaan demi mencapai profitabilitas yang optimal. Tidak adanya campur tangan pemerintah. Pasar bebas berjalan tanpa campur tangan aktif dari pemerintah, membiarkan mekanisme pasar beroperasi tanpa pengaruh eksternal yang signifikan. Kebebasan masuk dan keluar pasar. Pasar bebas memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak untuk memasuki atau meninggalkan pasar tanpa hambatan yang berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar bebas. 1. Tingkat regulasi merupakan elemen krusial yang mempengaruhi dinamika pasar, di mana kebijakan yang terlalu menghambat atau kurang mengatur dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Selain itu, inovasi industri dan pengembangan teknologi memainkan peran penting dalam mempertahankan daya saing dengan kemampuan untuk beradaptasi dan menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Pendidikan dan keterampilan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelunturan pasar. Tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang relevan membantu memperkuat kapasitas individu dan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekonomi. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu struktur pasar di dalam kerangka ekonomi, di mana kondisi pasar tidak mencapai tingkat optimal yang diharapkan seperti dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, terdapat ketidaksetaraan jumlah antara penjual atau pedagang dengan pembelinya. Berbeda dengan gambaran pasar persaingan sempurna, di mana keduanya hadir dalam jumlah yang signifikan. Ciri-ciri pasar tidak sempurna. 1. Jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Yang kedua, penjual sendiri yang menentukan harga produknya sendiri. Ketiga, produk dijual tidak serupa atau homogen, sehingga sulit untuk dibandingkan. Yang keempat, terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Kelima, informasi tentang produk tidak lengkap sehingga sulit bagi pembeli untuk membuat keputusan yang tepat. Bagian 2.1, monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual atau beberapa penjual yang menguasai pasar dan tidak memiliki barang pengganti yang mirip atau close substitute. Pada pasar monopoli, penjual memiliki kekuasaan untuk menentukan harga dan tidak ada pesaing yang signifikan. Pasar monopoli memiliki beberapa ciri-ciri, seperti hanya ada satu atau sedikit penjual, tidak ada barang pengganti yang mirip, terdapat hambatan untuk masuk ke pasar, perusahaan sebagai penentu harga atau price maker,
dan tidak terlalu membutuhkan promosi atau iklan. Contoh pasar monopoli. Satu, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik. Yang kedua, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sebagai penyedia air bersih. Ketiga, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Keempat, PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. 2.2 Oligopoli. Oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya, jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Pasar oligopoli memiliki ciri khas berupa keberadaan beberapa perusahaan utama yang menguasai pasar dengan produk yang serupa atau identik. Penjual dalam pasar oligopoli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan harga dan strategi pasar lainnya. Contoh pasar oligopoli adalah satu, provider kartu SIM seperti Telkomsel, Indosat, Tri, atau PT Hutchison Tri Indonesia, Smartfren atau PT Smartfren Telekom Tbk. Yang kedua, pasar semen. Satu, seperti PT Holcim Indonesia Tbk, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Batu Raja atau Persero. Dan juga PT Semen Indonesia atau Persero Tbk. 3. Pasar motor. Seperti PT Astra Honda Motor atau AHM, PT Suzuki Indo Mobil Motor, dan PT Yamaha Indonesia Motor. Pasar monopsoni adalah bentuk pasar di mana terdapat hanya satu pembeli tunggal atau beberapa pembeli yang mendominasi pasar suatu barang atau faktor produksi tertentu. Dalam situasi monopsoni, pembeli memiliki kontrol yang signifikan terhadap permintaan barang atau layanan, sehingga mereka dapat menentukan harga pembelian. Contoh pasar monopsoni, satu transaksi antara petani dengan tengkulak yang membeli hasil ladang mereka. Karena hanya ada satu tengkulak, maka petani tidak bisa menentukan harga hasil panen dan harus mengikuti kemauan dari tengkulak. Yang kedua, peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli, karena hanya ada satu pembeli di daerahnya. Yang ketiga, produsen coklat yang memproduksi dengan bahan baku biji coklat. Mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. Yang keempat, produsen sosis ayam yang membeli bahan baku daging ayamnya dari berbagai peternak ayam. 2.4 Oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar persaingan tidak sempurna di mana terdapat banyak penjual namun hanya beberapa pembeli. Dalam pasar ini, harga produk atau jasa cenderung stabil dan ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Meskipun demikian, penjual tidak akan merugi atau tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga pasar mereka sendiri. Mayoritas produk yang ditawarkan adalah bahan mentah atau hasil alam. Contoh pasar oligopsoni. Satu, produksi rokok. Untuk produksi rokok, pabrik rokok akan membeli tembakau dari petani tembakau. Lalu ketika rokok sudah jadi, akan dijual kepada pembeli yang disebut sebagai distributor. Oleh distributor, nanti rokok-rokok tersebut akan dijual kembali pada konsumen akhir. Yang kedua, pasar wortel atau cabai. Di pasar wortel atau cabai, para petani dapat menjual hasil panennya kepada beberapa pembeli, yang dalam hal ini adalah pedagang yang ada di daerahnya. Kemudian wortel atau cabai yang sudah dibeli tadi akan dijual kembali ke kota oleh pedagang. 3. Jasa konstruksi bangunan. Ada banyak jasa konstruksi bangunan yang ada, tetapi hanya beberapa pelanggan saja yang akan menggunakan jasanya karena tergantung dari pesanan yang sudah disepakati bersama. 3. Etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Pada era globalisasi ini, dunia bisnis menjadi salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi global. Bisnis tidak hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan dinamika kompleks dari interaksi manusia, pasar, dan teknologi. Konsep bisnis tidak terbatas pada sekadar produksi dan penjualan, melainkan juga mencakup aspek strategis, inovasi, pemasaran, dan manajemen yang mendalam. Bisnis tidak hanya terfokus pada produksi penawaran barang atau layanan, tetapi juga sangat bergantung pada respons dan kebutuhan konsumen. Hubungan antara bisnis dan konsumen menjadi inti dari strategi pemasaran, inovasi produk, dan perkembangan industri secara keseluruhan. Perlindungan konsumen menjadi landasan yang vital dalam dinamika bisnis yang sehat. Hubungan antara bisnis dan perlindungan konsumen mencerminkan keseimbangan yang penting antara kebutuhan perusahaan untuk memasarkan produk dan layanan dengan etika dalam perlakuan terhadap konsumen. Hubungan bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen memiliki implikasi yang signifikan terhadap dunia bisnis. Sebuah bisnis yang menghormati hak-hak konsumen dan berkomitmen pada praktik bisnis yang etis, cenderung membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan konsumen. Dengan menyediakan produk berkualitas, memberikan informasi yang jujur, dan mendukung layanan pelanggan yang responsif.
Bisnis dapat memperoleh kepercayaan konsumen yang merupakan elemen kunci dalam keberhasilan jangka panjang. Regulasi perlindungan konsumen juga berperan penting dalam membentuk tata kelola bisnis yang sehat. Kebijakan perlindungan konsumen yang baik membantu menciptakan standar yang diperlukan untuk mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hak konsumen. Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK, pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dijumpai dalam pasal 4 dan pasal 5 UU PK. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 berbunyi hak atas kenyamanan dan keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diinginkan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang dipergunakan, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pentingnya perlindungan konsumen. Kepercayaan dan reputasi perlindungan konsumen membangun kepercayaan bisnis yang memprioritaskan hak konsumen cenderung memiliki reputasi yang baik di mata publik. Kedua, loyalitas pelanggan. Konsumen merasa lebih aman dan terlindungi saat berinteraksi dengan bisnis yang mendapatkan perlindungan konsumen yang baik. Ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan jangka panjang. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Perlindungan konsumen membantu memastikan kepuasan pelanggan, layanan pelanggan yang baik, dan tanggap terhadap masalah atau keluhan konsumen mendukung pengalaman positif. Yang keempat, regulasi dan kepatuhan. Kebijakan perlindungan konsumen yang mengharuskan bisnis untuk mematuhi standar tertentu. Ini mendorong perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nomor 5, peningkatan kualitas produk atau layanan. Dengan fokus pada perlindungan konsumen, bisnis cenderung untuk memperbaiki kualitas atau produk atau layanan mereka untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Dampaknya terhadap bisnis. Yang pertama, komitmen pada kualitas. Bisnis yang berfokus pada perlindungan konsumen cenderung memiliki strategi yang memprioritaskan kualitas produk dan layanan, karena ini adalah fondasi dari kepuasan dan perlindungan konsumen. Yang kedua, inovasi dan responsif. Perlindungan konsumen mendorong perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Inovasi terjadi untuk memenuhi tuntutan konsumen yang berkembang. Nomor 3, reputasi dan diferensiasi. Strategi bisnis yang berorientasi pada perlindungan konsumen dapat menjadi pembeda atau diferensiasi bagi perusahaan yang memungkinkan mereka membangun reputasi yang lebih baik di pasar yang kompetitif. Nomor 4, manajemen risiko dan kepatuhan. Fokus pada perlindungan konsumen membantu perusahaan dalam manajemen risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nomor 5, pertumbuhan bisnis jangka panjang. Bisnis yang memprioritaskan perlindungan konsumen secara konsisten cenderung berkembang secara berkelanjutan karena membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hubungan produsen dan konsumen 3.2. Hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah suatu hubungan kontraktual karena tidak ada persetujuan tertulis di antara kedua belah pihak. Produsen dan konsumen terlibat dalam interaksi yang seringkali tanpa identitas yang jelas, terkadang melalui perantara atau agen yang menyebabkan anonimitas di antara keduanya. Identitas sebenarnya dari produsen dan konsumen seringkali tidak diketahui, mengaburkan batasan yang menghubungkan keduanya. Selain itu, hubungan ini cenderung tidak permanen, karena konsumen memiliki kebebasan untuk beralih dari satu produk ke produk lainnya, yang pada akhirnya dapat mengurangi kestabilan dan ikatan yang mungkin terbentuk di antara produsen dan konsumen. Konsumen memiliki kebebasan dan fleksibilitas untuk mengeksplorasi dan beralih antara produk sesuai dengan perubahan preferensi, kebutuhan, atau kondisi pasar yang berkembang. Seiring dengan itu, produsen juga harus terus beradaptasi untuk mempertahankan daya tarik mereka di mata konsumen agar hubungan tersebut tetap relevan dan berkelanjutan. Poin 3.3 yaitu kasus-kasus etika konsumen. 1. Kasus pelanggaran perlindungan konsumen oleh PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab. Salah satu customer Grab bernama Ziko mengikuti tantangan yang diselenggarakan Grab Indonesia. Apabila pelanggan menaiki Grab Bike sebanyak 74 kali, maka akan menerima hadiah
Rp1 juta, customer berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dalam waktu 1 minggu. Namun hadiah Rp1 juta tak kunjung didapat pemohon atau customer. Setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Grab, ternyata ada syarat dan ketentuan yang berubah secara tiba-tiba, dan perubahan tersebut didasari oleh pencantuman klausul baku berupa Grab berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan tantangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ziko atau customer tersebut mengatakan tindakan Grab mengubah aturan secara sepihak adalah melanggar pasal 18 ayat 1 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tindakan Grab yang tidak memberikan hadiah sebagaimana yang dijanjikan kepada Ziko adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut karena menjanjikan pemberian hadiah dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya atau melanggar pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ziko juga menilai Grab juga telah memuat konten yang dilarang dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan pedagang perdagangan melalui sistem elektronik atau electronic commerce yang membentuk user-generated content, yaitu konten yang memiliki unsur ketidakjujuran. 2. Kasus salah satu dari dealer saat mobil ditinggal di bengkel. Bersumber dari newsdetik.com, ada salah satu kasus customer suatu dealer mobil di Jakarta Barat yang mengalami insiden dan melakukan klaim asuransi perbaikan mobil. Lalu transaksi tersebut dilakukan dan dibantu oleh sales yang handle pembelian customer tersebut dari awal. Saat customer melakukan pemeriksaan, ternyata mobil yang pertama dijanjikan akan selesai perbaikannya 10-14 hari, terundur sampai total 40 hari. Dan saat mobil diantarkan ke customer, ternyata oknum sales bersangkutan ketahuan memakai mobil tersebut di luar pengetahuan pemilik sampai odometer mencapai 1022 km. Padahal saat customer menyerahkan mobil untuk perbaikan odometer hanya 100-an kilometer. Jadi total dipakai 800-an kilometer dalam 40 hari tersebut. Kasus tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang perlindungan konsumen. Poin 4, yaitu etika periklanan. 4.1 Fungsi iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang dalam media massa atau seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Iklan juga dapat didefinisikan sebagai pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan khalayak. Bisa untuk mengajak membeli suatu produk atau menggunakan jasa tertentu. Pembuatan iklan memiliki beberapa tujuan, diantaranya 1. Memasarkan sebuah produk atau jasa. Yang kedua, memberikan informasi terkait produk yang akan dijual. Yang ketiga, membujuk konsumen. Keempat, mengingatkan konsumen. Kelima, menghasilkan penjualan langsung. Keenam, membangun citra perusahaan. Fungsi iklan antara lain, 1. Menginformasikan suatu produk atau jasa kepada khalayak. Yang kedua, memotivasi konsumen terhadap suatu barang atau jasa. 3. Menarik perhatian konsumen terhadap suatu barang atau jasa. 4. Mendukung komunitas bisnis yang ada. 5. Membangun dan memelihara hubungan baik antara konsumen dengan perusahaan penyedia produk dan jasa. 4.2. Jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Biasanya dalam iklan komersial terdapat beberapa poin yang memuat informasi terkait barang atau jasa yang sedang diiklankan. Misalnya seperti A, produk yang hendak dikenalkan, B, penjelasan tentang produk, C, keunggulan produk, yang keempat atau D, cara mendapatkan produk, E, terkadang terdapat harga dan testimoni dari konsumen yang sudah pernah menggunakan produk tersebut. Iklan non-komersial. Sementara iklan non-komersial bertujuan untuk memberikan atau memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Beberapa jenis iklan non-komersial antara lain, A. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Tujuan dari iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah menyampaikan informasi pada masyarakat tentang suatu hal. Misalnya, iklan tentang kompetisi tingkat nasional yang dapat diikuti oleh siswa SMP hingga SMA. Atau menginformasikan tentang diluncurkannya moda transportasi baru di sebuah kota. Yang B, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial yang terjadi. Misalnya, iklan tentang imbauan kepada masyarakat agar lebih baik menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi untuk menekan polusi udara. C. Iklan permintaan. Umumnya iklan permintaan dibuat atas permintaan pribadi, instansi atau lembaga tertentu yang ingin informasinya diketahui oleh khalayak, seperti iklan lowongan kerja.
4.3 Kasus-kasus etika periklanan. Yang pertama, kasus pelanggaran iklan Grab. Kasus pelanggaran iklan Grab, satu, pertama tujuan dari iklan ini sebenarnya baik, yaitu untuk mengingatkan para pengguna jalan mengenai keamanan berkendara. Tapi sayang, cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seseorang perempuan tengah berjalan kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka atau darah. Banyak yang menganggap iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan karena iklan tersebut dianggap menyudutkan ojek pangkalan. Yang kedua, kasus pelanggaran iklan mie sedap. Mie sedap varian mie goreng juga pernah mempertontonkan iklan kontroversial. Ceritanya, seorang anak berpura-pura ayahnya sudah meninggal karena malas untuk ikut kerja bakti. Iklan tersebut dianggap tidak etis karena mengajarkan hal negatif. Apalagi karakter papa hidup kembali setelah ketua RT mengatakan akan menghidangkan mie sedap. Yang ketiga, kasus pelanggaran iklan sabun Lifebuoy. Iklan ini diprotes oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur lantaran iklan tersebut dipandang sudah melecehkan masyarakat NTT. Mereka kemudian menyebarkan petisi penolakan dan kemudian meminta iklan tersebut dihentikan penayangannya. Iklan tersebut menceritakan kebiasaan desa Bitobe di Nusa Tenggara Timur yang kurang menjaga kehidupan bersih. Berikut daftar pustaka dari materi-materi yang saya buat untuk PowerPoint penjelasan tugas UAS kali ini. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.